Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Eh, iya, jadi ini project Lebih AI kita yang kedua. Kita mengangkat case dataset dari e-commerce. Jadi produk kita namanya e-commerce. Jadi e-commerce dashboard. Perkenalkan terlebih dahulu, kita dari CR Team. Nama saya Handika. Dan rekan saya Mas Imam Hambali dan Mas Jainal Umari. Oke, latar belakang masalah dari dataset yang sudah kita kita olah, kita analisa gitu. Jadi belum adanya wadah informasi yang baik untuk membantu stakeholder dalam mengembangkan strategi sales dan marketing. Jadi harapannya seperti kata Mas Raska tadi dari analisa yang kita buat ini bisa menjadi bahan call to action untuk stakeholder. Stakeholder di sini C-level, BizDev, tim sales marketing. Terus dari eksplorasi data analisis, kami melihat setelah kami melakukan eksplorasi data, kami menyimpulkan beberapa hal antara lain butuhnya user untuk memonitor persebaran data, distribusi transaksi dan pengiriman barang. Selanjutnya butuhnya user untuk mereview kepuasan pelanggan dan user dapat melakukan pengambilan keputusan untuk desain aplikasi dengan melakukan A/B testing untuk melihat komparasi antara desain landing page baru dan desain landing page yang lama. Dan yang terakhir melakukan pengelompokan segmen pelanggan. Berikut objektif yang kami angkat yaitu satu dashboard for sales perform. Jadi sales team dapat melihat customer review. Selanjutnya dashboard for marketing. Jadi marketing team dapat melihat segmentasi customer untuk campaign selanjutnya. Dan yang terakhir dashboard for BizDev. Jadi business development tim dapat melihat uji statistik A/B testing untuk produk yang saya sebutkan tadi. Berikutnya proses overview, mungkin Mas Jainal, silakan Mas Jainal. Ya, baiklah Mas Dika. Selanjutnya, pertama kita melakukan pre-processing data. Di sini untuk data sales kita melakukan NLP kecil-kecilan dan juga kita melakukan translate. Terus di data marketing kita melakukan RFM analysis dan di business development kita melakukan uji statistik. Kemudian setelah pre-processing kita melakukan analisa data. Jadi kita dari data sales kita kita munculkan komen apa yang paling sering muncul. Terus di marketing dari RFM analysis kita memberikan suggestion campaign apa yang perlu dilakukan seterusnya. Terus dari analisa data tersebut kita buatkan visualisasi data yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terus next Dika. Dan solusi yang kami berikan ialah dashboard performance monitoring. Dalam hal ini kita membuatnya di Tableau. Next. Dan fitur dari dashboard kami adalah pertama adalah sales distribution. Kita bisa melihat peta persebaran distribusi penjualan, terus customer review, kita bisa menampilkan informasi tingkat kepuasan pelanggan, dan kemudian customer segmentation, kita bisa melihat kelompok pelanggan berdasarkan informasi dan perilaku pelanggan, dan yang terakhir adalah A/B testing result. Itu bisa melihat uji statistik A/B testing sehingga tim bisa memberikan keputusan berdasarkan data. Terus next, untuk lebih jelasnya kita langsung ke dashboard yang akan dijelaskan oleh Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainal. Berawal dari keinginan kami agar customer tetap belanja ke e-commerce kami, maka salah satu caranya adalah dengan mendengar apa keluh kesah mereka tentang layanan e-commerce kami ini. Nah, dengan apa caranya? Salah satunya yaitu dengan memperhatikan review. Oleh karena itu, kami membuat dashboard mengenai review dari customer ini. Tentu harapannya agar analisa pada dashboard ini bisa berujung membuat semua pihak terbantu, baik itu customer, seller, ekspedisi, ataupun perusahaan. Oke.
Pada menu sales review ini, pada bagian paling atas terdapat beberapa cut ya. Ada cut yang paling pojok kiri, terdapat rata-rata skor dari review. Jadi si level atau analis bisa mengetahui dan harus take care mengenai metrik ini, karena apakah sudah sesuai dengan target perusahaan. Tentunya semakin tinggi maka akan semakin bagus. Lalu sebelah kanan terdapat 5 metrik lagi yang berisi persentase bintang 1 hingga bintang 5. Jika kita perhatikan, bintang 1 masih cukup banyak dengan angka 11,5%. Tentu ini bisa jadi perhatian dari tim analis. Oke, lanjut kita ke map. Ya, bagaimana persebaran customer yang memberikan rating. Nah, ternyata kita bisa lihat 2/3 total customer kita berada di Tenggara Brasil, yaitu di Rio de Janeiro, kemudian Sao Paulo, sama Minas Gerais. Nah, tentu kalau sales analis bisa melihat pertimbangan ini dengan lebih banyak fokus ke 3 area ini. Oke, lanjut ke sebelah kanannya. Nah, ini bagaimana sih distribusi rating tiap order status. Jadi ini sebelumnya sudah kami urutkan order status dimulai dari created, yaitu proses order pertama kali dibuat hingga deliver, sampai ke tangan customer. Kita bisa lihat bersama, ternyata sebelum proses deliver, rating yang diberikan cukup jelek, yaitu dengan mayoritas bintang 1. Oleh karena itu, sales analis harus take care mengenai ini. Mengapa proses created hingga ship banyak banget bintang 1-nya. Oke, lanjut ke chart berikutnya, yaitu bagaimana rata-rata review pada tiap produk. Nah, ini kita urutkan dari rating terbaik ke rating terburuk. Kalau kita scroll ke bawah, kita lihat, ya, ada bahkan produk dengan rating yang hanya 2,5. Oleh karena itu, tim sales analis harus melihat sebagai pertimbangan. Terus lanjut kita ke chart berikutnya, yaitu menampilkan kata-kata apa yang mewakili tiap rating. Nah, ini data ini sudah kami ubah ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Portugis agar lebih mudah dimengerti. Seperti yang bisa kita lihat, kebanyakan pada rating 1 ini menampilkan kata tidak menerima produknya, artinya ada masalah pada pengiriman. Nah, mengenai pengiriman ini akan kami jelaskan pada menu yang lain. Nah, pada menu ini dibuka dengan 3 metrik yang ditampilkan paling atas, yaitu rata-rata waktu pengiriman, kemudian persentase order dikirimkan dari seller ke ekspedisi tepat waktu, dan persentase order sampai ke customer tepat waktu. Nah, pada metrik rata-rata waktu pengiriman ini sebesar 9,2 hari. Nah, ini perlu dicek oleh tim analis apakah sudah sesuai dengan target dari perusahaan. Lalu ada metrik persentase order dikirimkan seller ke ekspedisi tepat waktu. Nah, mengapa ini penting? Karena semakin cepat order dikirimkan ke ekspedisi, maka probabilitas untuk diterima oleh customer tepat waktu semakin tinggi. Oke, semakin tinggi persentase, maka akan semakin baik karena menunjukkan banyak pesanan dikirimkan lebih awal. Lalu ada metrik order diterima oleh customer tepat waktu. Angka ini sudah cukup tinggi. Cuman apakah perlu dinaikkan kembali? Tentu ini kita kembalikan ke analis untuk menyesuaikan target dari perusahaan. Tentunya semakin tinggi maka semakin baik, yang akan berguna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, lanjut ke chart berikutnya, dimulai dari ini donut chart. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana hasil akhir sampai ke customer ketika pengiriman dari seller ke ekspedisi tepat waktu. Hasilnya 93% order sampai ke customer tepat waktu, dan 7% sisanya telat sampai ke customer. Lanjut ke chart berikutnya yang menjawab pertanyaan bagaimana hasil akhir sampai ke customer ketika pengiriman dari seller ke ekspedisi terlambat. Hasilnya 76% order berakhir sampai ke customer tepat waktu dan sisanya terlambat. Untuk kasus sampai tepat waktu ini, si analis perlu pelajari bagaimana ini bisa terjadi. Misalkan bisa dengan mengecek ekspedisi apa yang digunakan, sehingga strategi dari ekspedisi tersebut bisa ditularkan ke semua ekspedisi untuk memaksimalkan waktu pengiriman. Lalu ada chart total transaksi tiap bulan yang mana berguna untuk menentukan sebaiknya ekspedisi apakah perlu menambah resource orang. Lanjut ke chart berikutnya, ada chart untuk menunjukkan lokasi seller dan lokasi customer yang masih ada keterlambatan.
kita bisa melihat paling banyak ternyata pengiriman. Oke, lanjut di chart berikutnya mengenai perbandingan rating ketika barang tersebut datang terlambat dibandingkan dengan tepat waktu. Nah, ini kita ambil top 5 barang, top 10 barang dengan transaksi terbanyak. Ya, terjadi ketimpangan skor ketika barang tersebut datang terlambat. Oleh karena itu, secara keseluruhan penting bagi perusahaan untuk memperbaiki dari proses pengiriman ini. Lanjut ke marketing RFM. Jadi berawal dari kondisi saat ini seperti yang summary, Mas. Yang seperti yang kita bisa lihat, total ada 5 campaign dengan, nah kita bisa lihat hasilnya tidak pernah lebih dari 8%. Dan ternyata hanya 2 dari 10 customer yang setidaknya 1 kali saja menerima campaign yang diberikan perusahaan. Tentunya harapan dari perusahaan agar bisa ditingkatkan kembali. Kurang maksimalnya hasil campaign ini bisa jadi karena tim marketing hanya menggunakan 1 campaign yang sama untuk semua user. Oleh karena itu, kami membuat RFM analisis yang mana tujuan akhirnya adalah agar campaign kita yang kita lakukan selanjutnya bisa sesuai dengan segmentasi atau profil customer kami. Nah, seperti apa segmentasinya, kita sudah sebutkan 11 segmen dengan deskripsi tiap segmen serta rekomendasinya. Jadi harapannya bisa memudahkan marketing untuk action apa yang dilakukan untuk tiap tipe customer. Oke, lanjut ke detailnya, Mas. Nah, di detail ini kita bisa melihat customer tersebut masuk segmen mana. Dan juga kita bisa melihat dari resensi, frekuensi, dan moneterinya. Terus kalau kita over ke monetary akan terlihat bagaimana distribusi dari tiap barang yang dibeli. Oke, selain itu kita bisa melihat segmen yang seperti apa yang kita mau lihat dari filter yang sudah kita sediakan. Untuk selanjutnya, untuk A/B testing bisa lanjut ke Mas Zainal. Oke, terima kasih Mas Imam. Oke, untuk A/B testing kita, untuk kalau seandainya dia CEO, cukup lihat yang atas saja. Jadi ada hipotesis, apakah landing page yang baru lebih bagus daripada landing page yang lama, dan hasilnya no ya. Ini kesimpulannya. Dan sumarinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang baru dengan yang lama, jadi tidak perlu melakukan pergantian landing page. Untuk detailnya, di scroll ke bawah, jadi ada 2 landing page, jumlah yang visitnya berapa, ini sekitar 300 ribuan kalau total, jadi masing-masing sekitar 147.000, dan conversion rate-nya untuk yang lama 12% dan yang baru 11%. Dan kita lakukan uji analisis. Ini p-value-nya agak beda dengan Mas Jeffrey tadi. Ini dia-nya aggregation gitu. Jadi dari misalnya kalau 12 Januari ini berarti data dari 2 Januari sampai dengan 12 Januari. Dan nilai akhirnya 0,216. Dan di sini kita sempat lihat dia mencapai 0,95. Namun di sini belum kita stop karena berdasarkan perhitungan power dari uji statistik ini masih kurang. Kita melakukan perhitungan di tempat lain karena belum sempat diupdate datanya. Nah, seperti ini. Jadi yang ketika mencapai 0,95 di sini powernya itu sangat kecil, di bawah sekitar 1% gitu. Jadi makanya A/B testingnya belum dilanjutkan. Ya, sudah. Ya mungkin sekian dari tim Sierra. Saya kembalikan ke moderator.